kita itu adalah pramuka, tetapi apakah pramuka itu adalah kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat datang adik-adik di video pembelajaran pramuka, penggalang dan penegang bersama saya Fawaz Zulfikar Aziz. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai pramuka. Bagaimana kita menjadi pramuka yang baik dan benar, menjadi pramuka yang diharapkan, menjadi pramuka sejati. Sebelumnya kakak ingin bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian terus diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran selama melaksanakan aktivitas meski di tengah pandemi COVID-19. Untuk tema pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai pramuka berkarya di tengah pandemi COVID-19. Kita mengetahui ya bahwa pandemi COVID-19 ini sudah menyebarlah ke seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, tetapi berbagai negara pun menerapkan sistem agar dapat memutuskan tali penyebaran COVID-19. Karena yang namanya COVID-19 ini merupakan virus yang sangat mematikan. Terbukti dengan jumlah korban yang memakan banyak lah, sampai ke jutaan, itu yang membuat kita sebagai warga Indonesia harus tetap menerapkan protokol kesehatan, mulai memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan selama melaksanakan aktivitas. Ini agar bertujuan agar kita dapat memutuskan tali penyebaran COVID-19 seperti itu. Dalam pemaparan materi ini kita akan menerapkan konsep efektivitas dan efisiensi. Kenapa seperti itu? Pertama, untuk efektivitas kita akan menerapkan efektivitas karena waktu itu adalah uang. Ketika kita menghamburkan waktu, berarti kita menghamburkan uang. Selanjutnya, untuk efisiensi, karena kuota internet itu merupakan hal yang harus dibeli, tidak ada yang gratis, jadi kita akan efisiensikan untuk kuota internet. Jadi tidak akan menghamburkan kuota juga. Jadi waktunya akan pendek, kuota internet akan hemat, dan materi pun akan to the point, langsung, tidak akan bertele-tele, tidak akan membahas kemana-kemana, tapi akan langsung ke intinya. Baik, temanya itu pramuka berkarya di tengah pandemi COVID-19. Apabila kita mengambil kata karya, ya itu sudah jelas ya, bahwa yang namanya pramuka itu kan Praja Muda Karana, yang artinya pemuda-pemudi yang selalu berkarya. Dalam bahasa Inggris, berkarya itu yang artinya work. Work kan kalau misal kita terjemahkan kembali ke bahasa Indonesia yang artinya bekerja. Sama halnya ya antara bekerja dan berkarya. Hanya saja ketika kita mindset atau pemikiran kita mendengar kata bekerja itu hal-hal yang nantinya akan mendapatkan upah atau gaji. Beda hanya ketika kita berkarya. Kalau kita misal berkarya itu dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkarya itu diambil dari kata karya yang artinya menciptakan. Menciptakan yang dari tangan sendiri, itu yang disebut dengan karya. Tapi menurut saya yang namanya karya itu adalah sesuatu hal yang diciptakan dari diri sendiri. Jadi bukan hanya tangan, tetapi dari diri sendiri. Apakah itu dari perbuatan, apakah dari lewat perkataan, ataupun dari hal apapun yang diciptakan dari diri sendiri, itu dimaksud dengan karya. Ketika kalian memikirkan suatu karya, pasti di pikiran kalian kan contohnya seperti puisi, cerpen, musik, buku, dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya karya itu sangatlah luas sekali. Itu mau kalian bantu orang tua, itu mau kalian kalian menabung, mau kalian merawat tanaman, itu sudah termasuk dengan karya. Karena menciptakan dari diri kalian sendiri gitu. Kalian misal mau menabung kan, kalau itu menabung kan kalian mulai dari niatnya untuk menyisihkan uang, untuk agar berhemat, untuk mendapatkan masa depan yang cerah dengan uang hasil tabungan kalian, kan itu sudah menjadikan suatu karya. Yang intinya karya itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari diri sendiri yang nantinya akan berguna dan bermanfaat untuk orang lain ataupun untuk diri kita sendiri juga. Sama halnya dengan kata demokratis, dari diri sendiri, oleh diri sendiri, untuk diri sendiri, seperti itu. Nah, sangat elok sekali ya bahwa karya itu adalah suatu hal yang wajib di pramuka. Kenapa wajib? Karena yang artinya pramuka kan Praja Muda Karana, pemuda-pemudi
pemuda-pemudi yang selalu berkarya. Apabila pramuka tidak berkarya, yang otomatis dia tidak jadi pramuka. Karena ada yang berpikir seperti ini. Kita itu adalah pramuka, tetapi apakah pramuka itu adalah kita? Itu menjadi suatu pertanyaan. Yang intinya pramuka itu adalah orang-orang atau pemuda-pemudi yang selalu berkarya. Kalau misal kita tidak berkarya, berarti kita bukanlah pramuka, karena arti dari pramuka itu adalah pemuda-pemudi selalu berkarya. Ini menjadi titik berat bagi kalian, karena sebagai pramuka itu dituntut untuk harus terus berkarya. Nah, apa sih manfaat dari namanya berkarya? Pertama, orang akan dihargai ketika dia sudah memiliki karya. Terus yang kedua, orang akan selalu diingat meski dia sudah meninggal, kalaulah dia menyimpan suatu karyanya. Banyak kan para pengarang-pengarang, baik itu buku, kitab-kitab, ketika sudah meninggal tetapi menyimpan karya untuk dunia, ya untuk masyarakat yang belum meninggal, itu kan karya itu orangnya itu kan masih terus diingat itu dengan karyanya. Misalnya karya atau buku kitab Sulamun Najat yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Itu kan kita selama kita mengaji, ya, yang tahu oleh saya itu kita mengaji Sulamun Najat, kitab Sulamun Najat, itu pengarangnya itu Imam An-Nawawi. Jadi kita selalu ingat dari karyanya yaitu kitab Sulamun Najat. Terus misal bukan hanya di bidang kitab, juga ada misal di bidang penemuan, misalnya penemuan telepon yaitu Alexander Graham Bell. Terus penemuan lampu Thomas Alva Edison. Jadi ketika seseorang sudah meninggal tetapi menyimpan karya di dunia untuk masyarakat umum, maka orang tersebut akan selalu teringat. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang sangat penting sekali. Ketika kita meninggal tetapi kita sudah menyimpan karya, maka nama kita itu akan terus dikenang. Jadi seorang pramuka itu yang intinya harus selalu berkarya. Karena karena karya itu sangatlah penting gitu. Apalagi ketika kalian nanti sudah masuk ke jenjang perkuliahan, kalian sudah memiliki jati diri kalian sendiri, maka kalian akan menemukan apa sih yang kalian akan hasilkan selama kalian nanti di kuliahan, seperti itu. Misalnya, kalau kalian sudah memiliki karya pada hari ini, nanti ketika kalian sudah masuk ke perkuliahan, kalian akan melihat mana sih perkumpulan, mana sih orang-orang yang memiliki hobi yang sama dengan kalian, yang nantinya ketika kalian sudah masuk ke dalam wadah tersebut, kalian sudah memiliki karya, maka kalian akan enak selama menjalani organisasi tersebut. Kalian akan merasa enak dalam berkomunikasi dengan orang yang mencintai karya yang sama dengan kalian. Ini akan membuat kalian akan nyaman selama di perkuliahan. Jadi dari sekarang kalian harus tetap berkarya. Karya itu kalau misal lebih mudahnya, ya, untuk karya itu jangan yang ribet-ribet. Yang intinya karya itu yang pertama yang menurut kalian itu bisa. Apa yang menurut kalian bisa? Yang kedua itu yang bermanfaat. Ya, menurut saya itu yang namanya karya itu apa yang kalian sukai dan apa yang bisa membuat manfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Misalnya, ketika saya suka dalam bidang desain. Saya suka dalam bidang desain, yaitu yang membuat suatu poster atau pamflet seperti itu. Terus saya publish karya saya ke media sosial ataupun ke wadahnya tersendiri ataupun kepada orang lain. Orang lain pasti ada yang menyukai, ada yang tidak menyukai. Tetapi misal ketika ada yang menyukai, nanti akan memberikan suatu pandangan yang sama seperti itu. Nantinya akan memberikan motivasi pada kita agar kita terus berkarya. Kalau misalnya tidak suka, nanti akan menjadi kritikan kepada kita agar kita terus menciptakan karya-karya yang lebih bagus lagi, seperti itu. Untuk pertemuan pada kali ini dicukupkan sekian. Yang intinya kesimpulannya, teruslah berkarya, karena yang namanya pramuka itu adalah orang-orang yang selalu berkarya. Kalau kita tidak berkarya, ya intinya kita bukanlah seorang pramuka, seperti itu. Teruslah berkarya, karena berkarya itu sangatlah penting. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berlanjut di video pembelajaran mengenai karya ke part 2. Disiapkan kuota internetnya, disiapkan jiwa raganya, dan terus semangat. Semoga kita terus diberikan kesehatan dan kelancaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.